Baiklah, melanjutkan pembelajaran kita yang mana pembelajaran yang sangat menarik yang akan kita bahas yaitu tentang masalah-masalah beberapa kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah, yang mana ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana Al-Fatihah merupakan bagian daripada hidup kita, dan ini akan disampaikan oleh muallim kita. Waktu tempat kami persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya adalah tentang beberapa kesalahan dalam pembacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Dalam kitab mazhab Syafi'i ini basmalah termasuk ayat. Nah, itu adalah satu ayat. Ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Berbeda dengan mazhab lain, itu Al-Fatihah tetap 7 ayat, cuma tidak dimulai dengan bismillah. Langsung alhamdulillah ayat pertama, tetapi nanti di ayat terakhir itu dibagi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu satu ayat. Nah, tetapi kalau kita mazhab Syafi'i ini ayat terakhir tadi itu adalah dihitung satu ayat, maka bismillah termasuk satu ayat. Nah, ayat pertama. Maka kita wajib membacanya di dalam sholat kita. Pertama, ayat pertama ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pertama adalah huruf sin tadi. Nah, huruf sin ada sofirnya. Maka ini ada desisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di antara kesalahannya adalah sofir atau desis dalam sin ini kurang. Sedikit. Tapi adalah itu ada desis yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini di antara kesalahannya adalah ketika mengucapkan huruf lam ini ada beberapa yang membaca dengan qalqalah. Nah, ini adalah kesalahan yang tidak disengaja biasanya. Nah, contohnya Nah, ini tidak ada di situ. Dia sifat lam adalah tawassut, yaitu di antara syiddah dan rakhawah, tetapi tidak qalqalah. Jadi ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kesalahan yang kedua adalah biasanya ada qalqalah di situ. Padahal tidak ada huruf lam punya sifat qalqalah. Yang ada dia adalah tawassut. Nah, kemudian huruf ain ya. Nah, huruf ain ini harus dibedakan ketika membacanya dengan hamzah. Ya. Kalau hamzah ini di ujung tenggorokan, ya, pangkal tenggorokan. Kalau ain ini wasatul halq, tengah tenggorokan, maka kita naikkan makhrajnya. Jadi tidak sampai sama dengan hamzah. Nah, kesalahannya misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hamzah, bukan ain. Nah, ain maka dia naik ke tengah. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, itu ayat kedua. Yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini huruf ra itu juga punya sifat takrir, yaitu ada getaran. Nah, getarannya ini ada batasnya, yaitu tidak lebih dari 2. Nah, tidak lebih dari 2. Jadi dia takrir ada punya getaran, tapi getarannya tidak lebih dari 2. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim. Kesalahannya misalnya takrirnya sampai 4 misalnya Ar-Rah. Nah, ini kesalahan ya. Jadi itu kalau roh seperti itu dibaca, maka rohnya itu bisa sampai 3. Sampai 3 itu rohnya. Padahal itu Ar-Rahmanir-Rahim.
Nah, itu kita perhatikan jangan sampai takrirnya lebih dari 2. Kemudian ayat selanjutnya, ayat keempat, Maliki yaumiddin. Ya, Maliki yaumiddin. Nah, di yaum itu ada sifat lin. Artinya ada lunak. Lunak. Maliki yaumiddin. Itu lunak saja. Kemudian ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini yang diperhatikan beberapa kesalahannya adalah sebagian ada yang membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kenapa jadi seperti itu membacanya? Karena itu tidak menempatkan posisi mulut ketika kasroh. Nah, jadi ketika kasroh itu bibir kita seakan-akan bengis. Nah, sekitar itu. Nah, kenapa seperti itu? Ya, seperti lebih kepada iya karena posisi bibir tidak pas atau tidak tepat ketika mengucapkan huruf yang berharokat kasroh. Jadi betul-betul kita tarik. Iyyaka, seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian huruf sinnya itu ada di sisi sofir ya. Kanasta'in. Nah, selanjutnya ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu yang kita perhatikan adalah huruf shad lagi, itu ada sofir yang pertama. Ya. Jadi dia desisnya itu banyak. Nah, jadi desisnya itu huruf sofir ini membacanya desisnya tuh lebih dulu ada. Ihdinas sudah ada. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi kita perhatikan sofirnya lagi. Kemudian selanjutnya kesalahannya adalah di huruf ro. Nah, di huruf ro ini kadangkala karena kita ingin melakukan sehingga di antara pembaca banyak yang memanjangkan lebih dari 2 harakat. Nah, karena ingin melakukan Ihdinas siratal. Nah, ini kesalahannya. Padahal itu 2 ketok saja, ya. 2 ketok. Ihdinas siratal, 2 ketok saja. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kesalahannya. Ya. Yaitu mad tabi'i dibaca lebih dari 2 harakat. Nah, sebentar itu adalah 2 harakat saja. Kemudian ayat yang ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kesalahannya yang pertama kebanyakan pada huruf dzal. Nah, huruf dzal ini makhrajnya adalah ujung lidah menyentuh ujung gigi seri bagian atas. Ujung lidah menyentuh ujung gigi seri bagian atas. Siratal ladzi. Nah, huruf dzal jadi ujung lidah menyentuh ujung gigi seri bagian atas. Kalau tidak tepat menyentuhkan ini, tidak tepat, maka yang keluar atau tidak menyentuh, maka nanti yang keluar adalah huruf zai. Siratal ladzi. Nah, ini pertama makhrajnya tidak tepat. Yang kedua maka akhirnya timbul sifat huruf shafir lagi, siratal ladzi. Sementara dal itu tidak punya huruf shafir. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ghairil maghdubi. Nah, kesalahan selanjutnya adalah di huruf wain. Nah, huruf wain ini dia termasuk huruf isti'la. Nah, dia isti'la. Huruf isti'la itu tebal. Dibaca tebal. Maka dibaca ghairil, bukan ghairil. Nah, kesalahannya ada yang baca ghairil ghairil. Nah, ini kesalahan. Jadi harus dibaca tebal.
Kemudian huruf wain ini selain dia istiqla, dia juga rokhawah. Rokhawah atau jaryanus saut, mengalirnya suara. Maka dia mengalir. Di dalam bahasa Indonesia ini tidak terdapat huruf wain, yang ada huruf G. Nah, dalam bahasa Indonesia itu huruf G itu dia tidak mengalir G. Nah, maka salah kalau dibaca goiril. Goiril salah. Tapi dia harus ada wo mengalir wairil. Nah, jadi kalau goiril itu tidak ada rokhawah. Jadi dia wo wairil mengalir. Sehingga ketika dia disukunkan mau wairil mau. Nah, di sini mengalir ya. Wairil mau. Nah, kesalahan selanjutnya di huruf wa ini pertama ada yang membacanya ke makhraj huruf kaf sehingga wairil maqdubi. Nah, ini salah. Wairil maqdubi. Ini ke huruf kaf. Nah, salah. Atau ada yang membaca wairil maut. Ya, ke huruf wain tetapi tidak ada rokhawah, tidak mengalir. Nah, maka wairil maut. Nah, putus atau syiddah jadinya. Sementara harus rokhawah mengalir. Jadi harus mengalir. Wairil mau. Ya, wairil mau. Nah, seperti itu. Wairil mau. Ya. Nah, tapi diperhatikan jangan sampai qalqalah memantul. Wairil mau. Salah lagi. Nah, jadi ada jangan sampai jadi qalqalah tapi mengalir. Wairil mau, mengalir ke depan. Mau dubi. Nah, selanjutnya ada huruf dot, mau dubi tapi huruf dot yang domah. Nah, huruf dot domah, setiap huruf domah itu harus dibaca monyong. Ya. Mau dubi. Ya, mau dubi. Dia isti'la. Huruf dot isti'la, tetapi dia domah maka mengumpul atau monyong. Mau dubi. Ya. Sehingga kesalahannya diantaranya ada juga yang baca wairil mau dubi. Jadi karena ingin isti'la tetapi lupa atau tidak memonyongkan mulut sehingga yang terjadi adalah seperti fathah wairil maghdubi alaihim. Nah, yang benar adalah isti'la tetapi dia dhammah. Maghdubi ya. Wairil maghdubi. Ya. Kemudian wa alaihim waladdallin. Nah, di sini huruf dot lagi. Nah, huruf dot itu tadi makhrajnya adalah tepi lidah. Tepi lidah ini bagian sisi kanan kiri menyentuh geraham atas, baik kiri atau kanan. Nah, kesalahannya adalah ketika kita mengucapkan huruf dot adalah dari makhraj dal, tetapi dal yang ditebalkan, yaitu ujung lidah menyentuh gusi atas. Nah, ini ada kesalahan. Nah, jadi yang benar adalah makhraj dot itu tepi lidah baik kiri ataupun kanan menyentuh geraham atas baik kiri atau kanan ataupun sama-sama keduanya. Sehingga di situ ada nanti sifatnya yang pertama istitolah yang harus perhatikan. Dia memanjang suaranya. Yang kedua huruf dot ini termasuk huruf yang punya sifat rokhawah. Dia bukan syiddah. Sehingga ketika mengucapkan huruf walad dhalin itu suara tidak terputus. Ya. Kalau huruf syiddah itu ajid khotin bakat. Ya. Disingkat dengan ajid khotin bakat. Nah, selain ajid khotin bakat itu adalah mempunyai sifat rokhawah. Nah, misalnya kita mengucapkan huruf ba. Huruf ba kita tasdidkan abba. Dia terhenti atau terputus. Abba. Nah, lawan daripada syiddah adalah rokhawah dan huruf dot adalah rokhawah. Maka cara membaca walad dhalin yang betul adalah tidak terputus suaranya. Bukan walad dhalin, tidak terputus, tapi dia mengalir. Nah, bagaimana? Walad dhalin. Nah, jadi mengalir di situ adalah sifat rokhawah. Pertama memperhatikan makhrajnya tadi, tepi lidah menyentuh geraham atas. Kemudian dia memanjang suaranya dan dia rokhawah atau mengalir. Sehingga akan keluar suara walad dhalin. Nah, jadi mengalir bukan walad dhalin. Sebagaimana kita mengucapkan huruf sin misalnya assa atau huruf
Zai, azza. Seperti itulah mengalirnya juga huruf dad. Waladdallin. Seperti itu. Nah, kesalahan selanjutnya dalam pengucapan huruf waladdallin adalah tidak membacanya dengan 6 harakat. Jadi itu kita betul-betul membaca dengan 6 harakat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Jadi kita jaga sampai itu 6 harakat. Jangan kurang dari 6 harakat. Nah, kemudian ada adabnya. Adab membaca surah ayat yang terakhir ini, ayat yang ke-7 ini, karena dalam kita mazhab Syafi'i ini ayat terakhir ini satu ayat, maka kita lebih utama membaca adalah tidak berhenti ghairil maghdubi 'alaihim ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jadi kita jangan berhenti di situ, tetapi kita sempurnakan sampai ujung. Karena apa? Karena ini terhitung satu ayat. Jadi dihitung satu ayat. Berbeda dengan mazhab lain, mereka itu dibagi 2 ayat sehingga ketika membaca dalam bacaan mereka baik dalam sholat dan rekaman-rekaman imam-imam di Makkah atau Madinah, mereka berhenti di situ. Kenapa? Karena di situ adalah mereka 2 ayat di situ. Nah, kita 1 ayat, maka lebih utama kita sampaikan insya Allah napas kita sampai. Ya. Napas kita sampai. Jadi kecuali yang tidak sampai itu mungkin ada penyakit yang misalnya sesak napas. Tapi kalau tidak sesak napas, insya Allah itu sampai. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Nah, inilah diantara beberapa kesalahan dalam pembacaan surah Al-Fatihah yang harus kita perhatikan. Ya, ada benar dari Allah, kekurangan dari kita sendiri. Selanjutnya kita serahkan kembali kepada moderator. Alhamdulillah, dari banyaknya pelajaran yang kita dapat hari ini tentang masalah Fatihah, semoga dapat memperbaiki bacaan kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya sebagai pembicara mohon maaf atas segala kata dan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.